Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi puisi. Tentunya kalian pernah mendengar apa itu puisi atau pernah membaca gitu ya, atau pernah menonton pementasan puisi mungkin ya di YouTube atau di media-media yang lain. Nah, tidak menutup kemungkinan di zaman yang teknologinya yang sangat pesat ini, kalian dapat mengambil ilmu dari media tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi ya anak-anak ya. Oke. Biasanya puisi ini identik dengan kata-katanya yang singkat ya anak-anak, kemudian memiliki makna, berbagai macam makna ya yang mendalam gitu ya. Ini adalah salah satu ciri dari sebuah puisi. Nah, kompetensi dasar hari ini dalam video ini adalah yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian yang selanjutnya, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian untuk kompetensi dasar yang empatnya, 4 titik sekian. Yang pertama, menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulisan maupun lisan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, tujuan pembelajaran di video kali ini adalah siswa mampu mengetahui pengertian teks puisi, menjelaskan unsur-unsur teks puisi, menjelaskan unsur-unsur pembentuk teks puisi, kemudian menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca. Selanjutnya yang terakhir, membuat kesimpulan tentang unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, kemudian kita masuk ke pengertian teks puisi itu sendiri. Nah, pengertiannya antara lain, puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaannya. Jadi, sebuah puisi ini adalah ungkapan dari seorang penyair gitu ya, yang dituangkan dalam sebuah kata-kata atau bahasa yang indah yang mewakili perasaannya. Ini adalah sebuah puisi gitu ya. Nah, kalian juga bisa, kalau kalian ingin membuat sebuah puisi tentang apa yang kalian rasakan, bisa dicurahkan dengan sebuah puisi, tapi dengan kata-kata bahasa yang indah gitu, yang memiliki banyak makna gitu ya, gitu anak-anak. Kemudian di sini puisi juga ditulis dengan bahasa yang singkat biasanya ya dan padat, tetapi memiliki makna mendalam dan beragam. Biasanya puisi itu singkat, padat, tapi memiliki makna yang dalam gitu ya. Kemudian puisi merupakan jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Nah, kalian juga dapat mengekspresikan semua perasaan atau semua apapun unek-unek kalian dituangkan ke dalam sebuah puisi. Ya, tentunya dengan kaidah yang tadi, dengan kata-kata yang indah ya gitu. Kemudian ada 2 penyajian teks puisi. Yang pertama, menulis puisi, yang kedua, membaca puisi. Dalam membaca puisi ada 6 bagian yang harus dikuasai atau sebagai kemampuan mereka untuk membaca puisi. Yang pertama ada pelafalan ya. Yang kedua, intonasi dan temponya harus bagus, ada sikap juga. Kemudian ada mimik dan gesturnya. Selanjutnya ada volume suara. Yang terakhir ada kelancaran dan kecepatan dalam membacanya. Itu adalah penyajian teks puisi ya dalam menulis dan membaca. Kemudian dalam puisi ini juga ada unsur-unsur pembentuk. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama unsur fisik puisi dan unsur batin puisi. Di dalam unsur fisik sendiri ada 6. Yang pertama ada diksi, imaji, kata konkret, majas, rima, dan tipografi. Kemudian untuk unsur batinnya ada 4. Yang pertama ada tema atau makna, ada rasa atau perasaan, ada nada, amanah, tujuan atau maksud. Ini adalah unsur-unsur pembentuk puisi. Yang pertama
Bapak akan bahas mengenai unsur fisik puisi dulu ya. Yang pertama ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata ya, dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-kata harus dipilih secara cermat mungkin untuk mewakili makna tersebut gitu ya. Kemudian ada kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat dikatakan dengan indera, yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan muncul imaji ya. Nah, kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Yang selanjutnya ada majas. Nah, majas ini berfungsi untuk memperindah dan mempermanis puisi yang kita tulis. Unsur fisik puisi pada majas adalah jembatan puisi untuk mendapatkan nilai yang indah ya, dalam sebuah puisi adalah majas. Kemudian yang selanjutnya ada imaji. Nah, biasa disebut sebagai citraan. Untuk menulis puisi, acap kali kita membayangkan terlebih dahulu apa yang kita akan tulis, dibayangkan dulu gitu ya, agar memudahkan dalam menuangkan ide-ide ke dalam sebuah puisi atau sebuah bentuk puisi. Kemudian yang selanjutnya ada rima. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi di awal puisi, di tengah puisi, atau di akhir baris puisi. Biasanya ada kata-kata, kalau misalnya di akhir puisinya ada bunyi A, berarti di tengah dan di akhir juga A semuanya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada tipografi. Kalau tipografi adalah sebagai bentuk atau perwajaan puisi yang sengaja ditonjolkan guna memberikan efek keindahan pada puisi tersebut. Nah, tipografi juga berfungsi sebagai cara untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami puisi. Selanjutnya ada tema. Oh, ini masuk ke unsur batin puisi. Selanjutnya ke unsur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Selanjutnya ada nada atau suasana. Nah, nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologi yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berkaitan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembaca ya. Yang menimbulkan suasana pembaca adalah nada dan suasana. Kemudian selanjutnya ada perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagian sasaran ekspresinya akan menggunakan imaji-imaji atau majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam, gitu ya. Kalau tentang pendidikan, kalau tentang misalnya keagungan cinta dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam sebuah puisi. Nah, pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Nah, demikian materi teks puisi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangan yang Bapak suguhkan dalam video kali ini, mudah-mudahan bisa diperbaiki di video berikutnya atau di pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.